ayah, ibu, boleh nggak saya ngomong seperti yang saya lihat di televisi? Yang ngomong siapa itu? Masyarakat, publik ada yang begitu, tokoh-tokoh masyarakat biasa jadi ada yang begitu. Nah, justru yang saya dan Mas Hendy ingin tawarkan ke Jakarta, melanjutkan yang sudah dibangun dengan baik. Kita nggak akan ubah, justru mau dikembangkan. Tapi kita akan juga menghadirkan suasana yang beradab, suasana yang berbudaya, suasana di mana Jakarta itu memayungi bagi semua. Karena masalah di kota ini nggak akan berhenti dengan pergantian gubernur. Sebagai contoh, lihat semua kota metropolitan di dunia, kereta apinya pasti penuh. Datang ke Jepang itu, waduh, kalau udah kereta api luar biasa penuh. Jalan macet, cari kota metropolitan lain di dunia yang nggak macet, semuanya macet. Tapi yang membedakan adalah menjalani kereta penuh dan bahagia. Ada perasaan nyaman, kemacetan dengan suasana positif. Jadi bayangkan kalau kita bisa membangun Jakarta ini sebagai sebuah keluarga, rasanya seperti keluarga. Tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Mengapa? Karena kalau pemimpin hadir dengan pesan-pesan yang positif, daya tularnya besar. Tapi bila pemimpin hadir dengan pesan-pesan yang konfliktual, daya tularnya juga besar. Kalau pernyataan ini muncul dan kemudian terlihat di Jakarta, saya jadi bayangkan, mungkin Pak Jokowi kecewa atau menyesal telah memberhentikan seorang Anies Baswedan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Anda menyampaikan sesuatu yang membuat orang tersenyum saat belajar, terdidik dengan baik, masyarakatnya berbudaya dan sebagainya, tapi justru kemudian hanya 2 tahun menjadi seorang menteri. Tuhan Maha tahu, saya tidak tahu rencana Tuhan di balik ini semua. Dan saya yakin sepenuhnya bahwa Bapak Presiden mengambil keputusan tentu dengan pertimbangan yang sangat luas. Dan saya ketika disampaikan cukup, saya katakan terima kasih. Saya diberi kehormatan. Sedikit orang di Indonesia yang diberi kehormatan untuk ikut mengurusi sebuah kementerian. Saya sampaikan terima kasih, apresiasi. Dan saya akan melakukan yang lain. Jadi saya percaya pada takdir Allah bahwa pasti ada hikmah yang besar. Sebagai seorang budayawan harus mengatakan seperti itu. Tapi persoalannya susah dimasuk akal, katanya hanya 5 menit Pak Jokowi bertemu Anda dan kemudian mengatakan terima kasih dan pengen jadi apa setelah itu. Ya. Hanya 5 menit. Ya, betul. 5 menit. Saya nggak ngerti. Kalau 5 menit itu bisa menjelaskan apa dari kata terima kasih dan pengen jadi apa setelah ini. Iya. Saya tidak pernah, jadi kalau saya ditanya mau jadi apa, saya juga nggak bisa jawab. Karena saya pun tidak pernah mengirakan cukup bertugas. Saya kan tidak pernah mengirakan sebentar, 2 tahun lalu selesai, tidak tahu. Jadi saya tidak mengungkapkan keinginan apa-apa, memang karena jika saya ditugaskan, saya siap. Kira-kira datang itu sudah dengan perasaan, oh saya akan di PHK gitu, ketika bertemu atau dipanggil ke istana Pak Anies. Karena hari-hari itu orang lagi bicara reshuffle. Saya sendiri tidak mengira akan ditelepon, tapi begitu ditelepon, kira-kira saya tahu. Karena itu saya ketika dipanggil, saya juga tidak bertanya kenapa, katanya dan saya tidak ingin tahu. Itu adalah forum di mana Presiden menyampaikan keputusan. Sebagai seorang. Bukan, dan saya menempatkan diri, ini adalah proses kenegaraan. Ini bukan obrolan di warung, bukan. Seorang kepala negara menyampaikan keputusan pada seorang menteri. Dan saya sebagai menteri menyatakan saya menerima keputusan dan saya siap menjalankan keputusan. Saya ingin menjaga marwah hidup bernegara. Bukan kemudian kenapa Pak Presiden, salah apa saya? Jangan turunkan derajat bernegara kita dengan memikirkan diri saya. Karena saya ingin posisi, tidak. Begitu cukup, siap. Saya insya Allah nanti kerjakan yang lain. Banyak yang bisa dikerjakan Republik ini. Dan saat itu saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat saya akan dicalonkan gubernur, sama sekali nggak pernah membayangkan. Sama sekali nggak pernah membayangkan. Ada 2 kontestan lain, 2 pasang kontestan lain yang berhadapan dengan Anda.